Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Dawiyah dari Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai perspektif pedagang terhadap pandemi COVID-19. Hal pertama yang akan coba saya presentasikan yaitu mengenai informasi informan. Di sini saya mempunyai 3 informan. Yang pertama adalah Ibu Jamilah yang berusia 46 tahun, seorang pedagang burger. Dan yang kedua ada Ibu Emiliani berusia 49 tahun, seorang pedagang bakso bakar. Dan yang ketiga ada Ibu Srinawati berusia 51 tahun, seorang pedagang sayur-sayuran. Selanjutnya yaitu latar belakang. Virus COVID-19 atau sering kita dengar dengan virus corona merupakan suatu fenomena yang terus mendunia saat ini. Hal ini diakibatkan sudah banyaknya negara yang terjangkit dengan virus COVID-19 ini. Virus corona atau COVID-19 telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai pandemi global. Pandemi tidak ada kaitannya dengan seberapa serius penyakit tersebut, tetapi pandemi adalah label bagi penyakit yang telah menyebar luas ke seluruh dunia. Dampak dari virus COVID-19 ini tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, tetapi sudah mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia. WHO telah menyebutkan bahwa wabah corona sebagai pandemi mempengaruhi dunia usaha, tak terkecuali Indonesia. Tidak hanya mengacau atau mengancam sektor kesehatan saja, tetapi virus COVID-19 ini juga mengancam faktor ekonomi yang menyebabkan masalah-masalah terkait perekonomian terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara itu sendiri, yang merupakan satu dari banyak provinsi yang terkena dampak dari adanya COVID-19 ini. Terlihat jelas bagaimana pengaruh dari COVID-19 ini mempengaruhi bagi perekonomian yang menyebabkan penurunan ekonomi di Sumatera Utara yang akan diprediksikan semakin menurun jika wabah COVID-19 ini belum juga usai. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Saya memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama di sini adalah bagaimana pendapat para pedagang terhadap pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu perubahan apa saja yang dirasakan oleh para pedagang semenjak adanya pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, apa solusi yang lakukan para pedagang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu teori. Di sini saya menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, di mana dari teorinya tentang tindakan sosial ini, Weber mendefinisikan bahwa konsepnya tentang tindakan ekonomi atau economic action. Menurutnya, tindakan ekonomi adalah tindakan sosial yang berorientasi ekonomi yang upayanya untuk memenuhi kebutuhan, termasuk di dalamnya upaya menguasai sumber daya ekonomi dan mencari keuntungan. Selanjutnya yaitu langsung ke pembahasan. Di sini saya menanyakan mengenai pendapat informan terkait dengan virus COVID-19. Informan pertama mengatakan bahwa virus COVID-19 ini adalah virus yang meresahkan masyarakat dari segala aspek, mau itu dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Virus ini juga mematikan karena cara penularannya yang cepat dan sudah banyak korban meninggal karena terkena virus ini. Dan informan kedua mengatakan bahwa pendapatnya mengenai virus ini yaitu virus ini merupakan virus yang menghambat segala aktivitas, terutama menghambat aktivitas dalam melakukan mata pencaharian. Karena dampak virus ini langsung dirasakan oleh masyarakat, termasuk keluarga informan sendiri, karena virus ini selain membahayakan kesehatan, virus ini juga melumpuhkan ekonomi di dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut informan ketiga, pandemi COVID-19 ini adalah peristiwa yang menyebarkan penyakit seperti flu, demam, dan sebagainya yang menyebar di seluruh negara. Menurut informan juga pandemi COVID-19 ini meresahkan masyarakat karena tidak bisa melakukan kegiatan normal seperti biasanya, dan virus ini banyak mempengaruhi ke segala aspek, terutama ke aspek ekonomi. Selanjutnya yaitu mengenai perubahan apa saja sih yang dirasakan oleh informan selama
adanya pandemi COVID-19. Informan pertama mengatakan bahwa perubahan yang dirasakan informan selama adanya pandemi COVID-19 ini mempengaruhi kebiasaan yang tidak biasa dilakukan, karena selama pandemi ini diterapkan jaga jarak dan tidak boleh berkerumunan, sehingga sulit untuk menyesuaikan dengan keadaan seperti itu. Soalnya informan merupakan pedagang makanan ringan atau pedagang burger, sehingga banyak anak muda yang sering beli, dan tak heran juga terkadang mereka untuk sering berkumpul atau nongkrong di warung di tempat pedagang burger ini berjualan. Sehingga semenjak diterapkan peraturan tersebut, maka omset penjualan informan pun menurun. Selain itu, kebiasaan ia dalam menjaga kebersihan dan kesehatan juga berubah. Yang tadinya acuh tak acuh sekarang menjadi lebih membiasakan diri dalam menjaga kebersihan dan kesehatan, seperti memakai masker dan selalu mencuci tangan. Sedangkan informan kedua mengatakan bahwa perubahan yang dirasakan informan selama adanya pandemi COVID-19 ini lebih mengubah pola hidup ke arah kebiasaan yang baru yang lebih baik lagi, seperti menjaga kesehatan dan kebersihan diri, seperti selalu memakai masker saat bepergian dan menyediakan hand sanitizer di rumah dan selalu mencuci tangan. Selain itu, informan juga merasakan perubahan dari segi ekonomi, yang mana semenjak pandemi ini keluarga informan mengalami kesulitan ekonomi karena omset penjualan bakso bakar yang menurun karena disebabkan liburnya anak sekolah. Selama ini informan berjualan bakso bakar mengharapkan anak sekolah agar barang dagangannya habis. Tetapi semenjak pandemi ini anak sekolah libur sehingga penjualan tidak selancar sewaktu masih normal seperti dulu. Virus ini mengakibatkan banyak perubahan, salah satunya mengakibatkan krisis ekonomi di keluarga informan. Selanjutnya itu menurut informan ketiga. Menurut informan ketiga, perubahan yang dirasakan informan selama adanya pandemi COVID-19 ini selain dari aspek kesehatan dan pola hidup, juga berdampak ke arah ekonomi karena informan yang juga merupakan seorang pedagang. Menurut informan, semenjak adanya pandemi ini banyak membawa perubahan dalam hidupnya dan keluarganya. Perubahan dari sisi kesehatan berdagang di depan banyak orang. Kalau dari aspek lainnya, yaitu yang dirasakan informan ketiga ini merupakan perubahan dari segi aspek ekonomi yang sangat dirasakan, karena semenjak pandemi ini banyak orang-orang yang malas untuk belanja sayur-sayuran secara langsung. Mereka lebih sering belanja sayur secara online, sehingga informan merasa omset penjualan sangat menurun drastis semenjak adanya pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, solusi apa saja yang dilakukan oleh para informan terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Informan pertama mengatakan bahwa solusi informan terhadap perubahan yang dialaminya selama pandemi ini hanya mampu beradaptasi terhadap kebiasaan baru yang harus dijalani selama beberapa bulan ini. Sebab jika tidak beradaptasi, pasti sulit bagi informan untuk menjalankan hari-harinya yang merubah kebiasaan dalam diri informan itu sendiri, serta selalu mengikuti protokol kesehatan ketika berpergian keluar rumah. Menurut informan kedua, solusi yang dilakukan adalah dengan mencari cara agar dapat bertahan di tengah pandemi ini, seperti mencari pekerjaan sampingan untuk membantu perekonomian keluarga, seperti bekerja sebagai buruh cuci untuk keluarga orang lain. Selalu mengikuti protokol kesehatan serta membiasakan diri untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Selanjutnya yaitu menurut informan ketiga, yaitu solusinya yang informan lakukan yaitu dengan membiasakan diri dan beradaptasi dengan keadaan seperti sekarang ini agar saya dan keluarga saya bisa bertahan dan usahanya tidak gulung tikar. Tapi hampir selama 3 bulan terakhir ini sudah banyak orang-orang yang mau berbelanja sayur-sayur secara langsung. Jadi menurut informan intinya yaitu selalu berdoa dan berusaha untuk bertahan di tengah situasi ini dan selalu menjaga kesehatan dan kebersihan agar pandemi ini cepat berlalu. Di sini sampailah kita pada kesimpulan dari pemaparan saya sebelumnya, yaitu adalah pandemi COVID-19 ini memang membawa berbagai perubahan dalam hidup masyarakat, mulai dari aktivitas seperti bekerja maupun perubahan yang dirasakan masyarakat dari segi ekonomi. Banyak juga solusi-solusi yang dilakukan agar kita mampu beradaptasi dengan pola hidup baru dan kebiasaan baru, agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dan serta selalu berdoa agar pandemi ini segera usai.
Sekian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.